Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang kuantitas panas. Saya sendiri, Cynthia Hoki Andani dengan NIM 18231110 dan rekan saya Destiana Ardita dengan NIM 18231116. Adapun materi kuantitas panas yaitu konsep teori kinetik gas. Teori kinetik gas adalah teori ilmiah tentang sifat gas kinetik molekul, teori tabrakan, dan teori kinetik molekuler gas. Teori kinetik membuat sejumlah asumsi tentang gas, yaitu gas terbuat dari partikel yang sangat kecil, masing-masing dengan massa 0,0, terus bergerak secara acak. Jumlah molekul dalam sampel gas harus cukup besar untuk perbandingan statistik. Agar teori kinetik gas dapat menjelaskan alasan kenapa gas bereaksi seperti seharusnya, maka diperlukan asumsi yang mendukung properti gas tersebut. Berdasarkan teori kinetik gas, yang pertama, gas terbentuk dari molekul-molekul gas yang bergerak secara konstan dan acak. Yang kedua, molekul dianggap titik bermassa yang tidak memiliki volume. Yang ketiga, tidak terdapat gaya molekuler yang bekerja. Yang keempat, tekanan gas disebabkan karena tubrukan molekul-molekul gas. Yang kelima, waktu terjadinya tubrukan diabaikan dibandingkan dengan waktu antar tubrukan. Yang keenam, energi kinetik gas merupakan sebuah pengukuran yang berdasarkan temperatur gas dalam Kelvin. Yang ketujuh, energi kinetik rata-rata molekul gas sebanding dengan temperaturnya. Yang kedelapan, semua gas pada temperatur yang ditentukan memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Yang kesembilan, molekul gas yang lebih ringan bergerak dengan cepat dibandingkan molekul gas yang lebih berat. Teori kinetik gas atau teori kinetik pada gas berupaya menjelaskan sifat-sifat makroskopis gas seperti tekanan, suhu, dan volume dengan memperhatikan komposisi molekuler mereka dan gerakannya. Intinya, teori ini menyatakan bahwa tekanan tidaklah disebabkan oleh gerakan vibrasi di antara molekul-molekul seperti yang diduga oleh Isaac Newton, melainkan disebabkan oleh tumbukan antar molekul yang bergerak pada kecepatan yang berbeda-beda. Hukum gas ideal yang dipelajari sebelumnya meringkas sifat-sifat fisik gas pada tekanan rendah. Pada teori kinetik gas, hukum-hukum mekanika klasik yang ditetapkan terhadap sistem yang mengandung partikel-partikel dalam jumlah banyak digunakan untuk memperoleh berbagai hubungan termodinamika, khususnya hukum gas ideal. Dalam teori kinetik gas, terdapat suatu gas ideal. Gas ideal adalah suatu gas yang memiliki sifat berikut. Jumlah partikel gas banyak sekali, tetapi tidak ada gaya tarik-menarik antar partikel. Setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah sembarangan atau bergerak secara acak. Tekanan gas ideal di ruang tertutup. Keberadaan gas di ruang tertutup bisa mengakibatkan adanya tekanan. Tekanan tersebut disebabkan oleh adanya tumbukan antar partikel gas dan dinding tempat gas berada. Besarnya tekanan gas di ruangan tertutup dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan 1N dikali M dikali V kecil per 3V sama dengan 2N per 3V EK, di mana P adalah tekanan, V besar adalah volume gas, M adalah massa partikel gas, N adalah jumlah partikel gas, EK adalah energi kinetik rata-rata partikel gas, dan V kecil adalah kecepatan rata-rata partikel gas. Materi selanjutnya itu energi kinetik gas ideal. Energi kinetik gas ideal disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas di dalam suatu ruangan. Gas selalu bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh pada energi kinetik gas. Secara matematis, energi kinetik gas ideal dirumuskan sebagai berikut.
EK sama dengan 3/2 KT sama dengan 3/2 N dikali K dikali T sama dengan 3/2 N dikali R dikali T, di mana keterangannya EK sama dengan energi kinetik rata-rata partikel gas, K adalah konstanta, T adalah suhu gas, N adalah jumlah partikel, N kecil adalah jumlah mol gas, R adalah tetapan gas ideal. Materi selanjutnya yaitu bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro adalah konstanta yang digunakan dalam bidang kimia analitik untuk menghitung jumlah partikel mikroskopis atau entitas dalam pengukuran makroskopik seperti massa. Mengetahui bilangan ini sangat penting untuk memahami komposisi molekul, interaksi, dan kombinasinya. Misalnya, untuk membuat molekul air perlu untuk menggabungkan 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen untuk mendapatkan 1 molekul air. Bilangan Avogadro merupakan konstanta yang harus dikalikan dengan jumlah atom setiap unsur untuk mendapatkan nilai oksigen dan hidrogen yang membentuk 1 mol H2O. Nilai bilangan Avogadro itu sendiri adalah 6,023 dikali 10 pangkat 23 dengan simbol Na atau L. Rumusnya adalah Na sama dengan F per E. Materi selanjutnya yaitu hukum Avogadro. Hukum Avogadro atau prinsip Avogadro atau hipotesis Avogadro ialah hukum gas sesuai dengan ilmuwan Italia Amedeo Avogadro yang pada tahun 1811 mengajukan hipotesis bahwasanya gas-gas yang memiliki volume yang sama, tekanan yang sama, pada temperatur yang sama, memiliki jumlah partikel yang sama pula. Artinya, jumlah molekul ataupun atom pada suatu volume gas tidak bergantung pada ukuran atau massa dari molekul gas tersebut. Sebagai contoh, 1 liter gas hidrogen dan nitrogen dapat mengandung jumlah molekul yang sama. Aspek ini dapat dinyatakan secara matematis, yaitu rumus hukum Avogadro adalah V per N sama dengan K, di mana V adalah volume gas, N adalah jumlah mol pada gas tersebut, dan K adalah tetapan kesebandingan. Akibat penting dari hukum tersebut ialah bahwa konstanta gas ideal memiliki nilai yang sama bagi semua gas, artinya konstan, dengan rumus P1 dikali V1 per T1 dikali M1 sama dengan P2 dikali V2 per T2 dikali N2 sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan gas, T adalah temperatur. 1 mol pada gas ideal memiliki volume 22,4 liter pada kondisi standar. Angka ini sering juga disebut volume molar gas ideal. Gas-gas nyata memiliki nilai yang berbeda. Baiklah, perkenalkan nama saya Destiana Ardita, NIM 18231116. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin materi, yaitu poin pertama ada energi termal, poin kedua usaha kuasistatik, poin ketiga aplikasi teori kinetik gas, dan energi termal dalam teknologi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poin pertama saya akan menjelaskan tentang energi termal. Sebagaimana yang telah kita ketahui, energi termal atau energi panas merupakan energi keseimbangan termodinamika yang sebanding dengan suhu mutlak dan dipindahkan sebagai panas dalam proses termodinamika. Energi termal ini merupakan bentuk energi dasar, yaitu semua energi yang dapat dikonversi secara penuh menjadi energi panas. Sebaliknya, pengkonversian dari energi termal ke energi lain dibatasi oleh hukum termodinamika kedua, di mana temperatur merupakan besaran yang didapat dari rata-rata energi kinetik suatu gas.
Rata-rata besar energi kinetik setiap molekul dan energi termal adalah energi total kinetik dari semua molekul di sistem tersebut. Maka, semakin besar kecepatannya molekul-molekul, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Begitu pula dengan temperatur dan energi termalnya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan usaha kuasistatik. Kuasistatik itu atau statik semu adalah suatu sistem seolah-olah statis tapi sebenarnya digerakkan atau bergerak secara perlahan. Nah, kuasistatik ini memungkinkan kita untuk menentukan kerja pada sistem gas yang mengalami turbulensi karena setiap tahapan proses pada kuasistatik dapat kita anggap setimbang. Istilah lain proses kuasistatik adalah proses reversibel. Hanya saja sekarang istilah ini dirasa kurang tepat karena pengertian reversibel itu sendiri kadang diartikan secara tidak tepat. Pada usaha kuasistatik ini terdapat syarat proses kuasistatik. Nah, syarat proses kuasistatik ini adalah pada keadaan sistem tertutup berisi gas ideal, isoterm, suhu tetap. Nah, yang terakhir tidak bocor atau jumlah mol tetap. Dalam proses ini dikenal dengan adanya persamaan keadaan. Nah, persamaan keadaan ini merupakan suatu persamaan yang mengaitkan variabel-variabel termodinamika yang menggambarkan keadaan suatu sistem. Artinya, persamaan tersebut dapat digunakan pada berbagai keadaan sistem dan menghasilkan fungsi yang sama. Proses kuasistatik merupakan proses perubahan keadaan suatu sistem di mana pada setiap saat selama proses berlangsung, perubahan keadaan sistem sangat kecil atau infinitesimal terhadap keadaan setimbangnya. Selama berlangsungnya proses kuasistatik, keadaan sistem pada setiap saat selalu mendekati keadaan setimbang, sehingga besaran-besaran makroskopis sistem tetap mencirikan sifat-sifat sistem dan memenuhi persamaan keadaan yang berlaku pada sistem tersebut. Proses kuasistatik, di mana proses yang berlangsung sangat lambat sehingga perubahan koordinat termodinamiknya dari waktu ke waktu kecil sekali. Dan setiap saat sistem hampir-hampir dalam keadaan setimbang termodinamik sehingga selama proses kuasistatik dianggap sistem berada dalam keseimbangan. Pada proses kuasistatik, sistem dalam kesetimbangan termodinamika memenuhi persyaratan yang ketat, di mana persyaratannya yang pertama, kesetimbangan mekanis. Tidak terdapat gaya tidak berimbang yang beraksi pada bagian manapun dari sistem atau pada sistem secara keseluruhan. Yang kedua, kesetimbangan termal. Tidak ada perbedaan temperatur atau pada bagian sistem atau antara sistem dengan lingkungan. Yang ketiga, kesetimbangan kimia. Tidak ada reaksi kimia dalam sistem dan tidak ada perpindahan unsur kimia dari satu bagian ke sistem lainnya. Nah, sistem dalam kesetimbangan termodinamik dan lingkungannya dibuat tidak berubah, tidak ada gerak yang terjadi dan tidak ada kerja yang dilakukan. Namun, jumlah gaya eksternal diubah sehingga terjadi gaya berhingga yang tak berimbang bereaksi pada sistem. Nah, selanjutnya ada aplikasi teori kinetik gas dalam bidang kehidupan sehari-hari atau yang terbarukan. Yang pertama, motor bakar atau kendaraan bermotor. Salah satunya adalah mesin pada kendaraan dengan bahan bakar bensin. Proses yang terjadi di dalam mesin dengan bahan bakar bensin tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui sebuah proses yang berulang yang disebut daur atau siklus. Nah, tiap siklus terdiri dari 6 yang merupakan cara kerja motor bakar. 4 proses diantaranya memerlukan gerakan piston yang disebut pada langkah-langkah berikut ini. Yang pertama ada langkah hisap, di mana campuran uap bensin dan udara dari karburator dihisap ke dalam silinder dengan penghisap piston. Kemudian tekanan di luar lebih besar daripada tekanan campuran tersebut, sehingga cukup untuk menimbulkan percepatan dan mengalahkan gesekan. Langkah yang kedua ada yang dinamakan dengan langkah pemampatan, di mana campuran uap bensin dan udara dimampatkan sehingga tekanan dan suhunya naik secara cepat. Pemampatan ini dilakukan oleh langkah pemampatan piston. Dalam hal ini terdapat gesekan, percepatan,
dan kehilangan kalor karena hantaran pada konduktor. Yang ketiga, ada pengapian atau pembakaran campuran uap bensin serta udara yang berlangsung sangat cepat, ditimbulkan oleh api listrik. Nah, hasil pembakaran ini memiliki tekanan dan temperatur yang sangat tinggi, tetapi volumenya tetap. Selama proses ini, piston belum bergerak. Langkah selanjutnya ada yang dinamakan dengan langkah daya. Langkah daya ini hasil pembakaran yang panas memuai dan mendorong piston keluar sehingga mengalami penurunan tekanan dan temperatur. Nah, langkah daya piston ini disertai gesekan percepatan dan hantaran kalor. Langkah selanjutnya ada yang dinamakan dengan pembuangan melalui katup. Pada akhir langkah daya gas, hasil pembakaran masih bertekanan dan bertemperatur lebih tinggi daripada di luar. Nah, katup pembuangan membiarkan gas keluar sampai tekanannya turun menjadi sama dengan tekanan atmosfer. Selama proses ini, piston tidak bergerak. Langkah terakhir, langkah buang, di mana piston mendorong hampir semua sisa gas hasil pembakaran keluar silinder dengan tekanan yang lebih besar daripada tekanan di luar sehingga terjadi percepatan dan dapat mengalahkan gesekan. Aplikasi yang kedua, ada seseorang yang ingin menerbangkan sebuah balon udara. Nah, pada aplikasi ini panas akan memanaskan udara di dalam balon tersebut agar balon dapat terbang ke angkasa. Nah, pemanasan tersebut mengakibatkan temperatur udara di dalam balon meningkat dan memaksa sebagian udara keluar dari bagian balon yang terbuka. Nah, penggunaan balon udara ini merupakan salah satu contoh dari sifat zat saat energi kinetiknya meningkat dan kerapatan rata-ratanya sama dengan udara di sekeliling balon sehingga balon dapat melayang di langit. Selanjutnya, ada yang dikatakan piston pada mobil. Nah, tujuan piston dalam silinder adalah mengubah volume dari isi silinder. Perubahan volume bisa diakibatkan karena piston mendapat tekanan dari isi silinder, atau sebaliknya, piston menekan isi silinder piston yang menerima tekanan dari fluida dan akan mengubah tekanan tersebut menjadi gaya atau linear. Membuka menutup jalur aliran. Dengan fungsi tersebut, maka piston harus terpasang dengan rapat dalam silinder. Satu atau beberapa ring atau cincin dipasang pada piston agar piston tersebut sangat rapat dengan silinder. Nah, pada silinder dengan temperatur kerja menengah ke atas, bahan ring tersebut dari logam, disebut dengan ring piston. Sedangkan pada silinder dengan temperatur kerja rendah, umumnya bahan ring terbuat dari karet, disebut dengan ring seal. Selanjutnya, ada aplikasi energi termal. Di antaranya ada minyak bumi. Minyak bumi adalah zat cair licin yang mungkin terbakar yang terjadi sebagian besar karena hidrokarbon. Menurut teori, minyak bumi ini berasal dari sisa-sisa binatang kecil dan tumbuhan yang hidup di lautan jutaan tahun yang lalu, yang mengendap dan mendapat tekanan dari lempengan bumi sehingga secara alami larut dan berubah menjadi minyak bumi. Selanjutnya ada yang dinamakan batu bara. Batu bara ini merupakan batuan sedimen yang berasal dari material organik atau organoclastic sedimentary rock yang memiliki kandungan utama berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, batu bara ini merupakan hasil akumulasi dan material organik pada suatu lingkungan pengendapan tertentu. Batu bara yang kita kenal dibentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terkubur di dasar rawa selama jutaan tahun yang lalu. Sisa-sisa tumbuhan berubah menjadi bahan yang padat disebut gambut akibat tekanan dan pemanasan dari lapisan bagian atas. Sisa-sisa tumbuhan tersebut berubah menjadi batu bara. Setelah batu bara, ada yang dinamakan dengan biomasa. Biomasa ini merupakan sumber energi yang dapat diperbarui karena tumbuh-tumbuhan dapat kita tanam setiap saat. Dari berbagai macam bahan bakar biomasa, kayu merupakan kebutuhan yang sangat banyak digunakan, seperti pada rumah tangga dan ketel uap. Nah, membakar biomasa bukan cara satu-satunya untuk menghasilkan energi karena biomasa dapat dikonversi ke bentuk energi lain, di antaranya gas metana atau etanol dan biosolar.
Yang terakhir, ada yang dinamakan dengan panas bumi. Nah, energi panas yang berasal dari dalam bumi. Energi panas ini dihasilkan di dalam inti bumi yang ditimbulkan oleh peristiwa peluruhan partikel-partikel radioaktif di dalam batuan. Sebagaimana yang kita ketahui, inti bumi ini terbentuk dari magma yang mengalir menembus berbagai lapisan batuan di bawah tanah. Saat mencapai reservoir air di bawah tanah, terbentuklah air panas bertekanan tinggi yang keluar ke permukaan bumi melalui celah atau retakan di kulit bumi. Maka, timbul sumber air panas yang biasa disebut uap panas. Sekian materi dari saya. Terima kasih.